Tuhan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Jalani sebuah kutukan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Sungguh mengejutkan memang ketika Inara Rusli, istri Virgon, melepas nikob atau cadar di depan umum saat jumpa wartawan kemarin. Bukan tanpa alasan Inara melepas cadarnya. Setelah Virgon menggugat cerai dirinya, mau tak mau, ia harus bekerja demi kelangsungan hidup dirinya dan anak-anak. Keputusan itu tentu saja sudah difikirkan masak-masak oleh Inara. Ia hakul yakin jika keputusan itu tak mencederai siapapun, termasuk guru spiritualnya Ustadz Dery Sulaiman. Kalau kerjaan yang menuntut waktu yang agak intensif kayaknya nanti dulu ya, kayak seperti nyanyi gitu, ya syuting. Karena kan anak-anak aku sekarang semuanya masih kecil-kecil, masih golden age, masih butuh perhatian aku, terutama ibunya gitu. Jadi sementara ini aku ambil yang kira-kira bisa beriringan lah sama tumbuh kembang anak-anak. Kalau soal itu adalah kewajiban seorang bapak. Tetap harus ada. Tapi kan aku juga harus mencari buat anak-anak. Terus dia cerita aku nggak yakin, maksudnya nanti ke depan nih aku masalah keperluan hidup, aku harus bekerja. Dan Ina waktu itu bertanya, Ustadz boleh nggak aku kalau buka cadar? Saya bilang cadar itu tidak wajib, cadar itu sunnah. Mananya ya kalau kalian lihat orang bercadar, jangan dibilang itu salah. Itu urusan dia menutup wajah dia sendiri. Ataupun yang bercadar nggak boleh menyalahkan yang tidak bercadar. Ya, karena tidak membuka wajah seperti kakak-kakak ini itu tidak berdosa, itu bukan sebuah kemaksiatan. Bismillah, saya buka karena Allah. Saya pakai karena Allah, saya buka karena Allah untuk menghidupi anak-anak saya. Bismillah. Keputusan untuk membuka cadar dirasa Inara tepat saat ini. Tapi jauh sebelum gonjang-ganjing rumah tangganya koyak, Virgon sempat meminta Inara untuk membuka cadarnya. Padahal, menurut Ustadz Dery Sulaiman, keinginan menggunakan cadar itu berawal dari Virgon sendiri agar wajah cantik sang istri tak membuat mata kaum Adam silau. Inara bernikah itu ada hubungan dengan saya dan istri dan keluarga, dengan Datin Joda. Jadi dulu Inara dan Virgon datang ke rumah dan Virgon curhat tentang kegalauannya istri sering digodain orang karena terlalu cantik. Maka aku bilang orang terlalu cantik itu mungkin lebih baik ditutupin aja kecantikannya. Udah dia yang nyuruh aku pakai nikab. Disuruh kan dia. Akhirnya disuruh dan waktu itu kita pasangkan beberapa tahun yang lalu. Kemudian setelah terjadi persoalan ini, Inara menghubungi saya gara-gara Virgon menyuruh dia membuka cadar. Aku nggak percaya awalnya, masa sih Virgon kan dia yang senang, dia menyuruh, dia yang suruh buka. Aduh, kayaknya ini lagi ada persoalan rumah tangga, aku mau ikut campur. Aku pergi umroh, ternyata viral kan. Subhanallah, aku tanya langsung Virgon, brother, benar gak antum suruh Ina buka cadar? Dia kata, betul kan dak. Aku kayaknya pengen Ina seperti biasa-biasa aja, biar nanti keluarga juga bisa melihat kecantikan dia, bukan buat aku aja. Aku kasih tahu Ina, sebetulnya cadar dalam Islam itu tidak wajib. Kalau memang suamimu menginginkan buka cadar, silahkan dibuka aja. Cuman Ina nggak mau buka karena dia pakai karena Allah, bukan karena suami, katanya. Pokoknya aku nggak mau buka, katanya. Intinya begitu. Jadi lah percekcokan masalah cadar juga ada. Meski keputusannya dinilai kontroversi, tapi banyak juga yang mendukung Inara saat melepas cadar. Apalagi pesona kecantikan Inara bak artis Korea membuat warganet kagum. Keputusan Inara dianggap warganet sangatlah wajar, lantaran ia harus bekerja demi mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Ia berdalih jika dirinya masih menggunakan cadar maka gerakannya akan terbatas. Tolong nanti netizen yang melihat Ina, kalau suatu hari lihat Ina membuka niqabnya, cadarnya, kalian jangan bully. Karena itu bukan sebuah
kemaksiatan, itu hukumnya boleh-boleh saja. Istikharah aja, karena untuk memakai itu tuh perlu iman yang kuat. Dan banyak hal yang harus dia korbankan, nggak boleh ke sini, nggak boleh ke situ. Tapi ketika nanti Ina mungkin membuat keputusan dia mau membuka wajahnya, silakan, ya, silakan lakukan itu karena Allah. Jadi begini, aku memutuskan untuk kembali kerja kan, demi anak-anak kan. Jadi ada unsur darurat di sini, darurat. Jadi oleh karena itu ya aku harus membuka cadar gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman media semuanya, netizen nggak berburuk sangka gitu sama aku, karena aku juga berjuang buat anak-anak aku. Ya, itu harapan Ina ngundang aku ke sini untuk menjelaskan hukum hakam tentang nikah ya. Jadi ulama kita hampir semua kiai-kiai pun punyai tidak bernaik nikah ya. Jadi ini adalah hal yang dibolehkan ya. Jadi jangan sampai ada bulian-bulian yang akhirnya malah bikin kalian semua berdosa gitu. Di tengah keputusannya untuk membuka cadar, justru sang mertua Eva Manurung berkolaborasi dengan Nursiah Ibunda Indah Permatasari yang secara kebetulan begitu getol menguliti keburukan menantunya Ari Kriting. Tak ayal, postingan yang tersebar di jejaring maya itu sontak dibanjiri ragam komentar warganet. Banyak yang menyebut jika kedua wanita paruh baya itu sangat cocok jika disandingkan. Kan sama podcast versus, ya Allah. Iya. Gimana ya mau saya bilang ya? Kayaknya kita senasib ya, Bu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Senasib. ya Allah. Saya juga bukan yang mau bilang kita ini orang lebih baik dari mereka, tidak. Iya, benar. Kita Tetapi manusia apa biasa. yang menjadi hakiki ya, ketika seorang anak Lagi ada ada masalah, orang tua mana sih, Bu, yang nggak ngebela anaknya? Benar sekali. Hah? Bener kan? Menurut Ibu Eva, mantu yang bagaimana yang dimau sama Ibu Eva? Itu pertanyaan semua orang ke saya juga itu. Kayaknya harapan semua orang tua dapat menantu yang sayang mertua, sayang suami ya, sayang keren cucu. nih. Dia emang gimana mau emang ada orang yang mau istilahnya nyari menantu yang jahat, yang ini enggak ada. Iya. Betulnya saya dikasih tahu sama nenek lampir, tidak bersyukur sama anaknya, dibelikan rumah, halo, aku bilang gitu. Saya ini kan mulai dari kecil, Bu, urus Indah Permatasari. 3 tahun, hampir 3 tahun saya tidak dapat uang, Bu. Terus dari mana saya? Ini ibu dikasihkan ke mantu 300 juta, 200 juta, tidak bersyukur ya? Lu kurang tahu deh bentuk bersyukur apa enggak, itu aku juga nggak tahu, tanya semua orangnya. Aku mau Karena sih saya yang tahu semua, Bu. Mulai dari orok sampai jadi artis. Kan saya tahu Indah Permatasari bagaimana perubahannya drastis, Bu. Saya tahu malam, pagi, sore, siang, malam, bertahun-tahun, puluhan tahun, Bu. Perubahan Indah drastis, gila sama laki-laki, Bu. ya gimana, kan itu anakku. Ya kan? Ketika anakku disiksa orang, pastinya itu kan bagian dari tubuhku, aku sakit. Kalian tahu, keluarga aku di Amerika. Ada si Berta, adekku, sepupuku. Kak, kenapa itu anak kita tuh Kak kayak begini-begini? Dia omongin orang loh di sini, Kak. Ini begini, soalnya fansnya banyak di sini. Aku kejang-kejang lagi, nangis-nangis. Datang lagi keluarga aku di Padang, begitu juga. Keluarga aku di ini, mereka kan selama ini kan bangga. Itu cucuku loh gitu. Itu cucuku loh, adiknya papaku begitu cucuku. Sekarang mereka jalan aja di ini. Nih. Kayak aku kemarin aku ke pasar. Nih. Tangan. Sakit tahu lagi. Maraknya video kebersamaan antara Ibunda Virgon dan Ibunda Indah sepertinya ditanggapi oleh Ustadz Dery Sulaiman. Bahkan ia menyebut jika rumah tangga dicampuri oleh orang tua maupun mertua, maka sudah dipastikan hancur biduk rumah tangga sang anak. Ustadz Dery juga menambahkan jika pasangan menikah, alangkah eloknya tidak menceritakan masalah rumah tangganya kepada siapapun, termasuk kepada kedua orang tuanya masing-masing. Ini pesannya bukan buat hanya buat Inara dan Virgon, buat semua kita yang sudah berumah tangga.
Kalau kalian menceritakan keburukan pasangan kalian kepada orang tua kalian, berarti kalian sedang mengajarkan orang tua kalian untuk membenci pasangan kalian. Jadi salah siapa? Kalau orang tua Virgon benci dengan Inara, salahnya Virgon. Kalau orang tuanya Inara benci sama Virgon, salahnya Inara. Nggak boleh menceritakan aib rumah tangga kepada siapapun. Ingat nih, siapapun yang menikah, kalau kalian punya aib, punya masalah dengan suami, dengan istri, jangan satu orang pun tahu, hatta teman jangan tahu, anak jangan tahu. Berantem dalam kamar berdua, pas ada tamu senyum lagi berdua. Jangan ada orang satu pun yang tahu curhat kepada orang masalah rumah tanggamu. Nanti orang ketiga datang. Hati-hati nih yang sudah punya suami nih, datang ke rumah ibu, suamiku tuh begini, suamiku tuh pemalas, ya benci deh ibu kita, benci mas. Siapa yang ajarin ibu kita benci mas suami? Siapa? Ikut. Nah, jadi hati-hati. Dan semua rumah tangga yang sudah ikut campur orang tua, mertua, pasti hancur. Pasti fix. Kalau orang tua udah ikut nih, apalagi kalau seorang lagi ibu bilang sama anak, kau ceraikan dia, wajib dia ceraikan. Karena anak laki-laki milik ibunya, sementara istri milik suaminya. Bisa dibilang sosok Eva Manurung kian getol melancarkan keborokan sang menantu di hadapan publik. Bahkan yang belakangan Inara dituding telah menghabiskan uang pemberian Virgon untuk berjudi. Namun hal itu langsung dibantah oleh Inara jika uang tersebut diperuntukkan untuk investasi saham yang terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Yang udah pernah aku klarifikasi di Instastory sebelumnya, aplikasinya jelas, perusahaannya jelas, terdaftar di BEI. Jadi OJK sekali lagi tidak akan melindungi perjudian. Ya, bukan. Itu kan ada ilmunya. Syok aku ngeliat Ina tuh jangan terlalu serakah sama uang. Aku kasih tahu, kamu bulanan kamu 70 juta loh dari Virgon. 70 juta. Masa iya anakku nggak boleh ada ATM? Kalau nanti peruntukan yang aneh-aneh, kamu tinggal ngomong ini apa? Yang coba dibuka ini nomor ininya, ini apa? Begitu yang benar jadi istri. Bukan kamu umbar sana umbar sini, akhirnya kamu juga ya sudah apa namanya istilahnya? Udah membawa nama orang sehingga orang semua bangkit amarahnya. Kamu jangan kayak begitu, ya. Ini saya bilang sama kamu, ya Ina ya, 5 kali lagi kau kawin, kamu tidak akan ketemu mertua sebaik saya. 5 kali lagi kalau kamu kawin, biar kamu tahu. Di tempat terpisah, rumah tangga Christian Sugiono dan Titi Kamal pun dikabarkan tengah dihantam badai prahara. Di tengah pandangan publik soal keduanya yang dicap sebagai pasangan idaman, justru isu adanya orang ketiga dalam mahligai rumah tangganya menyeruak. Namun di tengah isu keretakan pernikahannya itu, Titi Kamal sepertinya sekuat tenaga mempertahankan bahtera dengan Christian Sugiono dengan memposting foto lawas dirinya dan Tian di jejaring maya dengan caption "Kesayanganku yang baik hati dan sabar, I love you" @C Sugiono sambil menautkan emoticon. Iya sih, waktu itu emang ngerasa dia pinter, baik juga, jarang banget didapetin yang orang sebaik dia gitu. Cie. Bukan orangnya diomongin. Dia daripada ngomong di belakang kan. Jadi baik, jarang banget ya aku dapetin kayak gitu. Maksudnya yang dia udah tahu nih visi kedepannya, gue mau gini. Oh ya, kan biasanya kan kalau ketemu cowok, ya udah mungkin secara materi dia lebih berkecukupan gitu kali ya. Mungkin kita lihat ini lebih bagus buat masa depan. Tapi kalau dianya juga nggak terlalu smart atau visi-visi ke depan, nggak terlalu pekerja keras banget, kita juga kan agak males kan gitu. Jadi kayaknya semuanya udah ada di Tian sih gitu. Berawal dari sebuah postingan yang cukup mengejutkan soal adanya dugaan perselingkuhan antara Christian dan wanita idaman lain di jejaring maya. Hal itu tentu saja membuat publik terkejut sekaligus bertanya-tanya. Namun sayangnya hingga berita ini santer beredar luas, baik Titi maupun Christian masih enggan buka suara. Aduh nggak ngerti aku. Iya. Komen itu kan rumah tangga orang lain ya.